Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Ada sukacita saudara kasih. Amin. Haleluya. Saudaraku silahkan duduk. Saya percaya saudaraku semua kita hari ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Saya percaya tidak ada satu pun kita hari ini yang dilalui oleh berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan saya percaya pada pagi hari ini kemurahan Tuhan akan semakin ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini, dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Sang Poros, Sang Laki, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh menyaksikan kami lewat ibadah live streaming kita pada hari ini. Kami percaya dimanapun saudara berada yang bisa mengikuti kami ucapkan terima kasih buat saudara. Shalom, salam kemenangan iman bagi saudara. Dan doa kami dimanapun saudara berada, apapun pergumulan saudara, kiranya Tuhan menjawab dan menolong saudara. Amen. Dengan berkat yang sama bagi kami di tempat ini, saudara juga mendapatkan berkat yang sama dimanapun saudara berada. Haleluya. 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 Semua kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Amin. Apakah saudara sudah siap untuk firman Tuhan hari ini? Amin. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang sekali lagi untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Saya mengundang sekali lagi kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat Alkitab kita, saudaraku, untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan. Sama-sama kita katakan deklarasi iman kita dengan sungguh-sungguh. Kita katakan 1, 2, 3 ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, saudaraku, mari hari ini saudara kasih kita sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Amin. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada minggu yang lalu saudara kasih ya. Ketika Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, dia katakan, "Hai saudara, dengarlah firman Tuhan." Amin, saudaraku. Amin. Nah, maka pada hari ini semua kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ya, kita tahu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan kita pada minggu yang lalu, ya, seberapa pentingkah anak Tuhan beriman. Amin, saudara. Amin. Semua kita harus punya iman. Amin. Amin. Apalagi saudara-saudara berada di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, saudaraku, artinya saudaraku, gereja ini saudara kasih didirikan oleh karena iman. Amin. Amin. Bukan karena dasar apapun, tapi karena dasar iman. Itu sebabnya semua jemaat Gereja Kemenangan Iman Indonesia pun harus punya iman. Amin. 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 Dan lebih lagi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terus bertumbuh dalam iman. Amin. 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 Nah, hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan ini saudara kasih ya. Disebabnya saudaraku, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab dalam buku Roma berkata, saudara kasih, kita buka sebentar, Roma 10 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan, tapi biarlah hari ini lebih lagi mengingatkan kita. Amin, saudara. Roma 10 ayatnya yang ke-17, betapa pentingnya kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ya, oke. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara kasih. 1, 2, 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Amin, saudaraku. Amin. Dari mana iman timbul? Dari pendengaran. Pendengaran apa saudara kasih? Oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu sekarang ini, kita tahu akhir-akhir ini saudaraku, banyak hal-hal yang kita dengar, ya, banyak berita-berita yang kita dengar yang bukan menimbulkan iman, bukan membangkitkan iman, malah saudara kasih ya membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita saudara kasih bimbang.
Ya saudaraku, kita lihat saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mengikuti berita-berita, saudara kasih, ini masih bulan pertama saudaraku di tahun 2021. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang sudah melanda bangsa kita. Amin. Nah, berita-berita ini saudaraku bisa membuat kita semakin takut, bisa membuat kita saudaraku tawar hati, bisa membuat saudara-saudara kasih menjadi bimbang. Itu sebabnya saudara kasih, hanya satu yang bisa membuat iman kita timbul, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya saudara kasih, mari hari ini dengarlah firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, supaya semua kita yang hari ini mungkin kita lemah, mungkin kita ada kekhawatiran, mungkin kita ada ketakutan, atau saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ada satu problem dalam hidup kita. Ya, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, firman Tuhan, saudaraku yang kita dengar, membangkitkan iman kita. Haleluya. Nah, tentunya saudara kasih bagi semua orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, firman Tuhan menuliskan jangan mendengar firman Tuhan hanya untuk melupakan, tetapi mendengar firman Tuhan untuk melakukannya. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan hanya bisa kita dapat saudaraku, ya bisa kita dapat di tempat-tempat ibadah. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu sebabnya kami selalu mengajak saudara untuk boleh tetap setia beribadah. Amin. Di setiap ibadah ada firman Tuhan. Amin. Dan di setiap ibadah saudaraku, biarlah setiap kali kita beribadah kita dengar firman Tuhan, maka iman kita dibangkitkan. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita mengenai iman akan kita lanjutkan saudaraku. Sebabnya mari buka saudaraku Alkitab kita dalam buku Ibrani 11. Ya, sedikit saya ulangi dari firman Tuhan minggu kemarin, saudara kasih. Ibrani 11 saudaraku. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Mari kita baca sekali lagi firman Tuhan ini untuk mengawali firman Tuhan pada hari ini, supaya kita lebih lagi, ya saudaraku, diberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, iman dasarnya. Tuhan bekerja kalau ada dasarnya. Amin, saudaraku. Sama seperti seorang koki, ya. Seberapa pintar pun koki, seberapa hebat pun koki, saudara kasih, kalau tidak ada bahannya, kalau tidak ada saudaraku bahan dasarnya, maka masakan apapun tidak akan bisa dibuatnya. Amen. Demikianlah saudara kasih, walaupun Tuhan kita hebat luar biasa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan menuliskan dalam Lukas 1 saudara ayat 39 dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun Tuhan tidak bisa bekerja kalau tidak ada iman. Amin. Haleluya. Nah, apa yang menjadi dasarnya saudara kasih bagi kita? Apa yang menjadi dasar bagi kita? Ya, dasarnya adalah firman Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Nah, firman inilah yang kita harapkan dijadikan dalam hidup kita. Amin. Firman inilah yang menjadi dasar bagi kita, dan firman inilah yang kita imani, kita percayai akan dijadikan dalam hidup kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak hal-hal di dunia yang bisa menjadi dasar bagi kita. Tetapi saudaraku, dasar yang paling teguh adalah firman Tuhan. Amin. Dasar yang paling kokoh adalah firman Tuhan. Dasar yang paling kuat adalah firman Tuhan. Ada dasar orang berharap bahwa dia pasti berhasil. Mungkin dikatakan saya adalah orang pintar, saya adalah orang hebat, saya adalah keturunan orang sukses, orang kaya, saya punya pendidikan yang tinggi. Saudaraku, itu boleh saja dasarnya, tetapi tidak kuat seperti firman Tuhan. Amin.
Haleluya. Nah, salah satu contoh saudara kasih ya, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada minggu semalam saudaraku ya, bahwa firman Tuhan adalah dasar saudara kasih apa yang kita harapkan. Mari kita lihat contohnya saudaraku dalam 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9 saudara kasih. Ini adalah salah satu contoh firman Tuhan di mana kita bisa berharap ya. Haleluya. Inilah yang menjadi dasar bagi kita. Mari kita baca. Ini satu contoh dasar firman yang bisa kita percayai. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Amin. Ini adalah salah satu contoh firman Tuhan yang perlu kita imani. Amin. Yang bisa kita imani. Ini dasarnya firman Tuhan. Kenapa saya bisa kaya? Dasarnya karena firman Tuhan mengatakan Yesus yang kaya sudah rela menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Amin. 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 Haleluya. Nah, dalam saudaraku Alkitab versi mudah dibaca dikatakan seperti ini. Saya bacakan kepada saudara. Versi mudah dibaca dikatakan begini saudaraku. Kamu sudah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa Kristus sangat kaya, tetapi karena kamu Ia telah menjadi miskin, Kristus telah melakukan hal itu sehingga kamu dapat menjadi kaya karena kemiskinannya. Sehingga kamu dapat menjadi kaya. Haleluya. Jadi kita kaya saudaraku bukan karena kita pintar, bukan karena hebat, bukan karena memang dasar keturunan orang kaya. Amen. Kita yang miskin punya saudara kasih iman, punya dasar. Oleh karena firman Tuhan ini yang kita imani, yang kita percayai, yang kita yakin teguh, yakin sungguh-sungguh. Haleluya. Kita bisa kaya karena Tuhan yang melakukannya. Amin saudaraku. Kristus telah melakukan hal itu ya, sehingga kamu dapat menjadi kaya. Haleluya. Saya dan saudara dapat menjadi kaya. Sama-sama kita berkata, saya dapat menjadi kaya. Saya dapat menjadi kaya. Amin. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang harus kita imani. Haleluya. Haleluya. Inilah yang harus kita percayai. Kita dapat menjadi kaya karena firman Tuhan dasarnya. Bukan dasar apa ya Tuhan, hanya firman Tuhan dasarnya. Amin saudaraku. Nah, dan buktinya kalau kita percaya saudara kasih, nanti akan dibuktikan oleh Tuhan sendiri bagi kita semuanya. Amin saudara. Nah, contoh yang kedua saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Ini hanya contoh saudaraku supaya ada dasarnya. Mengapa harus firman Tuhan yang menjadi dasar saudara kasih. Contoh yang kedua, mari kita baca Yesaya 53 Haleluya. Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Ini saudaraku dasarnya bagi kita supaya kita percaya bahwa kita bisa sembuh. Haleluya. Ini yang harus kita imani saudara kasih. Ya saudaraku, kita baca sama-sama Yesaya 53 ayatnya yang kelima. 1, 2, 3 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Amen. Ya saudaraku, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
sembuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada dasarnya bagi kita berharap, ada dasarnya bagi kita percaya bahwa yang sakit bisa menjadi sembuh. Amin. Karena kenapa? Ada firman Tuhan, ada bilur-bilur Yesus yang sudah menjamin kesembuhan kita. Amin. Hanya masalahnya sekarang kita percaya atau tidak. Amin. Hanya masalahnya sekarang kemana kita letakkan kepercayaan kita, di mana kita taruh iman kita. Apakah kita menaruh iman kita kepada dokter? Apakah kita menaruh kepercayaan kita, iman kita kepada obat? Hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya atas dasar firman Tuhan ini kita semuanya yang sakit mendapatkan kesembuhan kita. Haleluya. Sekalipun saudaraku, ya penyakit kita dikatakan belum ada sekarang obatnya. Kanker belum punya obat, HIV AIDS juga belum punya obat, dan penyakit apapun terutama sekarang ini yang sedang saudaraku ya tren pada masa sekarang ini belum punya obat. Tetapi saudara, oleh dasar daripada firman Tuhan yang berkata oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amen. Maka kita bisa mendapatkan kesembuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Bahkan penyakit yang tidak punya obat sekalipun bisa sembuh. Amin. Yang penting percaya kepada bilur-bilur Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Firman yang harus menjadi dasar bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita dapatkan, bukan apa yang kita ketahui, bukan. Ya, oleh karena dasar firman, saudara kasih, nanti akan kita lihat contoh-contoh orang yang beriman, saudara kasih, yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan asal percaya saja. Ya, asal percaya saja. Mari kita baca sebentar dalam Markus 11 ayatnya 23, saudara kasih. Markus 11 ayat 23, saudaraku. Haleluya. Oke, kita baca firman Tuhan ini, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan kuat-kuat. Karena tadi kita baca dalam buku Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, pastikan saudara dan samping saudara juga mendengarkan firman Tuhan ini agar iman kita dan iman mereka pun timbul. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini Tuhan Yesus sendiri mengatakannya. Amin, saudara kasih. Ya, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus saya bacakan kepada saudara dalam bahasa Indonesia masa kini, dibuatnya seperti ini, saudara kasih. Bahasa Indonesia masa kini, ya. Bahasa Indonesia masa kini, saudaraku, dengarkan baik-baik. Begini katanya, sungguh kalian dapat berkata kepada bukit ini, amin, saudaraku, Amin. terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, ya, maka hal itu akan dilakukan bagi kalian, asal kalian tidak ragu-ragu dan kalian percaya bahwa yang kalian katakan itu akan benar-benar terjadi. Nah, saya diberkati di sini, saudaraku, dengan kata begini, saudaraku, ya, maka hal itu akan dilakukan bagi kalian. Haleluya. Hal itu akan dilakukan, berarti bukan kita yang mengerjakannya. Amin. Kenapa saudara bisa diberkati Tuhan? Bukan saudara yang mengerjakannya.
Kenapa saudara bisa sembuh? Bukan saudara yang mengerjakannya. Bahkan gunung pun, bukit pun, asal tidak bimbang hatimu, tidak ragu-ragu engkau memperkatakannya, katanya akan dilakukan bagi kita. Amin. Haleluya. 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 Tuhan yang mengerjakannya bagi saya dan saudara. Bagian kita di sini percaya dan jangan ragu-ragu. Amin. 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 Bagian kita di sini percaya dan jangan ragu-ragu. Itu saja yang Tuhan minta. Soal mengerjakannya, Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tetap percaya. Haleluya. Belum kelihatan, mari tetap percaya. Sudah diperkatakan, belum terjadi, mari tetap percaya. Sudah saudaraku yakin betul, belum terjadi juga, mari tetap percaya. Amin. Tuhan yang akan bekerja bagi kita semuanya. Ya, saudara kasih, sebab Tuhan menuliskan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saya banyak hal yang mustahil. Bagi saudara juga mungkin banyak hal yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang Mustahil. mustahil. Atau saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tanyakan kepada saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara percaya, saudara yakin bahwa Tuhan bisa menyembuhkan saudara? Amin. Nah, mengatakan amin pun kita masih ragu-ragu. Makanya gak jadi. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kita baca satu firman Tuhan. Lukas 1, saudara. Ingat ini selalu. Saudara kasih, kalau ada firman yang harus saudara ingat, saudara kasih. Ini yang pertama saudara harus ingat. Lukas 1, saudara kasih, ayat 37. Ini hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Amin, saudaraku. Amin. Ingat ini firman Tuhan, saudara kasih. Supaya dalam keadaan sulit sekalipun saudara kasih, saudara tidak lari dari Tuhan. Ya, mari kita baca Lukas 1 ayat 37, saudara kasih. Lukas 1 ayat 37 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi siapa saudaraku? Bagi Allah. Bagi Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia katakan, saudaraku, kalau kau memperkatakan kepada bukit ini, asal tidak ragu-ragu, asal tidak bimbang, iya Yesus ya Allah yang akan melakukannya. Amin, saudara. Amin. Bukan kita yang melakukannya, Tuhan yang melakukannya. Dia hanya minta kepada kita percaya saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Percaya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita yang jahat pun dibandingkan dengan Tuhan Yesus, kita ini masih jahat. Amin, saudaraku. Kalau saudara berkata kepada seseorang, percaya kau kepadaku, tapi orang itu nggak percaya kepada kita, kita bisa kesal sama dia. Amin. Kita nggak punya maksud untuk membodoh-bodohi dia. Kita nggak punya maksud untuk menipu dia. Kita nggak punya maksud saudara kasih untuk menyakiti hati dia. Kita yakin betul-betul mau menolong dia. Tapi ketika kita berkata percaya kau kepada dia, nggak mau percaya kepada kita, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pun pasti kesal. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Dan kita pun pasti berkata, ya sudah, kalau memang kau nggak mau percaya, sudah terserah kau. Maka dia tidak mendapat apa-apa. Hari ini pun saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat selalu firman Tuhan ini. Amin, saudaraku. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang Mustahil. Dalam masalah sesulit apapun saudara, dalam masalah, dalam tekanan sebesar apapun saudara, ingatlah firman Tuhan ini. Amin. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Supaya jangan saudara mencari pertolongan ke tempat-tempat lain. Ya, ada orang mencari pertolongan kepada yang lain, saudara kasih, karena dia tahu orang lain bisa menolong dia. Dia kurang yakin bahwa Tuhan bisa menolong dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku. Amen. Haleluya. Nah, bagi saya banyak yang mustahil saudaraku ya. Dan masih banyak contoh lain di Alkitab saudara kasih, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap sisi hidup kita, setiap aspek hidup kita. Oh, ketika Yesus di kayu salib saudaraku, sebelum dia meninggal dunia menghembuskan nafas terakhirnya, dia berkata teleo. Amin saudaraku. Amen. Sudah genap, sudah selesai. Amen. Semua penderitaan, semua masalah, semua persoalan manusia di dunia ini sudah selesai ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masalah apapun itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya ada dasar bagi kita untuk berharap kepada Tuhan. Haleluya. Masalah apapun saudaraku sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Hanya bagian kita percayalah, berimanlah. Amin saudaraku. Walaupun belum kelihatan hari ini, percaya bahwa saudaraku semua pasti ditolong oleh Tuhan. Haleluya. 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 Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amen. Terimalah Yesus dengan segenap hati kita. Ikutlah dia dengan sungguh-sungguh. Maka dia Tuhan Yesus akan menolong kita semuanya. Amin. Haleluya. 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 Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Amin saudara.